Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hia Ratu Salima dengan nomor induk mahasiswa A1D5210004, mahasiswa program studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan antar tokoh. Konsep pendidikan antar tokoh. Hakikat pendidikan. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Sina, hakikat pendidikan harus mengutamakan pendidikan jiwa. Menurut John Locke, hakikat pendidikan merupakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Dan pendidikan harus mampu menuntun tumbuhnya karakter dalam hidup sang anak supaya kelak menjadi manusia yang memiliki pribadi yang beradab. Menurut Kiai Ahmad Dahlan, hakikat pendidikan yaitu usaha untuk membentuk kepribadian serta menjadi manusia yang unggul. Menurut K.H. Hashim Asy'ari, hakikat pendidikan yaitu usaha untuk membimbing atau mengajarkan ilmu pengetahuan kepada seseorang agar mencapai pertumbuhan yang maksimal. Tujuan pendidikan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan ada dua. Yang pertama, tercapainya insan kamil yang berorientasi pada takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tercapainya insan kamil yang berorientasi kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang kedua, untuk mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian sesuai dengan bakatnya. Menurut John Locke, tujuan pendidikan yang pertama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia. Yang kedua, untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ahmad Dahlan, tujuan pendidikan ada tiga. Yang pertama, untuk membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan. Kedua, untuk melahirkan individu yang utuh dalam menguasai ilmu agama, ilmu material, spiritual, dan ilmu dunia dan akhirat. Ketiga, untuk mempertajam daya intelektual dan memperkokoh spiritualitas. Menurut Hashim Asy'ari, tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan manusia yang memiliki pengetahuan, beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik atau guru. Menurut Al-Ghazali, guru adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Menurut Ibnu Sina, guru yang baik adalah guru yang berakal, cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, tidak main-main di hadapan anak didik, serta sopan santun. Menurut John Locke, guru adalah orang yang melatih pikiran siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru memiliki arti
Tudhuri Handayani, yaitu dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Manggungkarsa, yaitu pada saat di antara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ing Ngarsa Sungtuladak, berarti ketika guru berada di depan harus memberikan teladan atau contoh yang baik. Menurut K.H. Ahmad Dahlan, guru atau pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar anak tersebut menuju ke arah kedewasaan. Seorang pendidik atau guru harus memiliki sifat yang bertanggung jawab. Menurut Hasyim Asy'ari, guru atau pendidik adalah orang yang memberikan materi pelajaran dan harus selalu ditaati, meskipun mereka melakukan akhlak yang tidak baik selama tidak menyimpang dari ajaran agama. Peserta didik. Menurut Al-Ghazali, peserta didik merupakan orang yang memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang layak dipelajari. Menurut Ibnu Sina, peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Menurut John Locke, perkembangan peserta didik bergantung dari pengaruh dunia luar. Menurut Ki Hajar Dewantara, peserta didik adalah makhluk yang berbudi. Budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan yang tertentu, hingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki hewan. Menurut Ahmad Dahlan, peserta didik adalah orang yang mempunyai ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki kemampuan. Menurut Hasyim Asy'ari, peserta didik merupakan orang yang bersikap bijak dan tenang dalam menghadapi sikap guru atau pendidik agar tidak menyakiti hatinya. Kurikulum pendidikan. Menurut Al-Ghazali, ilmu pengetahuan yang harus dijadikan kurikulum pendidikan yaitu ilmu-ilmu yang merupakan fardu ain yang wajib dipelajari dan ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah. Menurut Ibnu Sina, kurikulum diberikan sesuai dengan usianya, seperti usia 3-5 tahun perlu diberikan kurikulum berupa mata pelajaran olahraga, budi pekerti, kebersihan, dan kesenian. Usia 6-14 tahun diberikan kurikulum berupa mata pelajaran membaca, menghafal Al-Quran, agama, syair, dan pelajaran olahraga. Usia 14 tahun ke atas diberikan kurikulum sesuai dengan bakat dan minatnya. Menurut John Locke, kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan, dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan. Kurikulum pendidikan ini mencakup membaca, menulis, ilmu menghitung, bahasa, dan kesusastraan, pengetahuan alam dan sosial, kesenian, studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Menurut Ki Hajar Dewantara, kurikulum pendidikan yang harus ada yaitu kurikulum pendidikan karakter. Menurut beliau, ada 4 tingkatan dalam menyampaikan pendidikan karakter, yaitu syariat, hakikat, tarikat, dan makrifat. Menurut Ahmad Dahlan, kurikulum pendidikan yang harus dikembangkan merupakan kurikulum gabungan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu tauhid, fikih, akhlak, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Menurut Hasyim Asy'ari, kurikulum pendidikan yang harus diterapkan yaitu kurikulum keagamaan seperti tauhid, nahwu, syaraf, fikih, akhlak, pembelajaran kuning, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran. Menurut Al-Ghazali, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode teladan dan dialog. Menurut Ibnu Sina, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode talqin, demonstrasi, pembiasaan dan teladan, diskusi, magang, penugasan, metode dera, dan hukuman. Menurut John Locke, metode pembelajaran yang dikembangkan yaitu metode pembelajaran melalui praktek.
Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode Among. Among memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan. Menurut Ahmad Dahlan, metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode sorongan, hafalan, demonstrasi, tablik, dan tanya jawab. Menurut Hashim Asy'ari, metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode sorongan, bandongan, hafalan, musyawarah, atau diskusi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan konsep pendidikan antar tokoh. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.